Iya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua ini ya kita bahas kembali yang kita bahas di pertemuan kemarin yaitu polarisasi. Tapi di sini kita akan membahas soal-soal ya, soal-soal yang ada di bukunya Griffith itu. Ya, saya mulai dari contoh dulu lah. Oke, share screen dulu ya. Nah, ini ya. Bentar. Saya pesanin dulu ya. Oke. Ya, ini ya, contoh 4.1 ya. Kemarin kita singgung sepintas. Nah, sekarang kita bahas lebih detail. Jadi ini ceritanya polarisasi yang terjadi pada atom ya. Katakanlah misalkan atom hidrogen lah yang paling sederhana ya. Jadi kemarin polarisasinya terjadi karena apa kemarin? Kan ada medan listrik eksternal ya. Medan listrik eksternal itu menyebabkan apa? Menyebabkan kekuatan dengan jenis yang berbeda itu dan salah dia dari seperti tadi. Ya, jadi ini lebih tepatnya kan kita tahu atom itu kan ada muatan positif ya di pusat di inti atom ya. Terus ada muatan negatif yaitu apa? Elektron-elektron yang mengelilinginya ya. Ya katakanlah elektron-elektronnya itu berupa apa ya? Berupa bola tadi ya. Jadi padat gitu loh, katakanlah gitu ya. Nah, ketika kita kasih medan listrik yang terjadi itu apa? Muatan plus akan mendapat gaya searah medan listrik ya. Muatan negatif akan berlawanan ya. Contohnya ini ya. Kalau di A ini apa? Di gambar berapa ini? Gambar 4.1 ini apa? Tidak ada medan listrik ya. Jadi ketika tidak ada medan listrik, maka pusat ya, saya katakan pusat ya. Pusat dari muatan positif yaitu inti atom ya, dengan pusat muatan negatif yaitu seluruh elektronnya ya. Itu apa? Berimpit pusatnya ya. Ya, kalau berimpit berarti kan tidak timbul dipol. Gitu ya. Nah, ketika dikasih medan listrik di gambar berapa ini? 4.2. Ya, yang terjadi itu apa tadi? Muatan plus, coba lihat. Muatan plus kan ini loh. Ya, muatan plusnya geser searah dengan medan listrik. Muatan negatif yang nanti geser juga ya. Katakanlah gitu ya. Jadi nanti akan apa? Akan timbul dipol ya. Karena terjadi apa? Pemisahan ya. Dipol itu besarnya sama dengan apa? Muatan dikalikan jarak kedua muatan ya. Jadi kalau jaraknya 0 berarti kan momen dipolnya 0 gitu ya. Tapi kalau jaraknya nggak 0, ya nanti momen dipolnya itu apa? Q dikalikan D gitu ya. Gitu kan? Jadi ini. Jadi ini tadi. Jadi terjadi apa? Pergeseran antara pusat dari muatan positif dan pusat dari muatan negatif sejauh berapa ini? Lihat ini. Sejauh D di sini ya. Gitu kan? Nah itu. Nah, di Griffith langsung nulis gini. Medan listrik ya. Medan listrik EE berarti apa? Medan listrik pada elektron itu sama dengan ini. Apa ini? 1/4 pi epsilon 0 Q per D per A pangkat 3. Ini kan ya? Pertanyaannya ini dari mana ini kok tahu-tahu gini? Nah, itu pertanyaan kan itu ya. Makanya perlu saya bahas itu ya. Dari mana rumus itu? Kok E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q D per A pangkat 3? Ya, gitu kan pertanyaannya gitu ya. Nah, untuk menjawab ini ya, itu kita coba bahas dengan yang pernah kalian pelajari di fisika 2 ya. Fisika 2 atau di medan EM 1 ya. Tapi saya pakai yang gampang aja deh. Pakai cara fisika 2 ya. Ya, jadi gini. Bentar, saya ganti ini ya, ganti apa ini? Whiteboard ya. Gitu ya. Jadi kata ala ini. Ya, ini adalah apa? Bola ya. Bola itu jari-jarinya katakanlah apa? R gitu ya. Coba saya lihat dulu ya, tadi itu pakai
lambang apa ya? Dan nanti lambangnya enggak. Pakai A. Ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Tadi pakai A, oke. Ya, jadi pakai A ya. Oke. Oh, waduh. Pakai silang ya. Ini ya. Oke ya. Jadi tadi pakai apa? Pakai A ya. Ini ya. Ya. Terus tadi gesernya sejauh berapa tadi? D ya. Jadi nanti saya buat ini permukaan ini. Permukaannya harusnya garis putus-putus ya, tapi saya agak susah buat garis putus-putus ya. Garis tebel aja ya, apa-apa ya. Ini jaraknya itu D. Ya, jaraknya apa? D ya. Katakanlah muatan ya. Muatan yang ada di dalam bola ini, bola dengan jari-jari A atau atom tadi itu ya. Misalkan sebut aja muatannya itu Q. Ya, secara apa? Apa itu namanya? Terdistribusi secara homogen. Ya, jadi kalau di dalam bola dengan jari-jari A itu muatannya Q gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau jari-jarinya A ya itu muatannya apa? Q gitu ya. Ya, pertanyaan saya, kalau di bola dengan jari-jari D ya, itu muatannya berapa? Sebut aja Q aksen. Bagaimana kaitan antara Q aksen sama Q? Kalau distribusinya itu homogen. Ya, homogen itu artinya apa sih? Sama. Jadi kerapatannya sama ya. Ya. Berarti kerapatnya berarti kan rho ya. Jadi rho-nya sama. Jadi nanti cara nyarinya itu gini. Kan rho-nya sama ya. Jadi kalian tulis gini aja. Rho sama kan ya. Jadi sebut aja apa? Rho sama dengan rho aksen lah gitu aja ya. Kan sama. Rho sama dengan rho aksen. Muatan apa? Rho itu sebenarnya apa? Kan muatan dibagi volume ya. Gitu kan. Jadi satu gini aja. Q dibagi V ya. Ya. Ini juga sama. Apa nanti? Q aksen. Saya agak susah nulis ya. Kenapa? Soalnya pakai mouse ini ya. Kalau pakai pad enaknya. Gini ya. Oke ya. Lah, V-nya berapa? V-nya itu bola dengan jari-jari A tadi ya. Gimana? Ya, apa? Ya kan itu ya. Jadi Q sama dengan berapa? Per. Sebentar ya, saya agak pelan-pelan ya. Saya agak susah nulisnya ya. 4/3 pi ya. A pangkat 3 kan itu ya? Kan A ya, oke. Yang di sini nanti apa ini? Ya, Q aksen per ya 4/3 pi D pangkat 3 ya. Nah, itu. Bisa dicoret nggak? Ya, jadi nanti saya bisa nyoret 4 gitu ya. Bisa nyoret pi, bisa nyoret 3 gitu ya. Gitu kan? Nah, ini ya, termasuk ini ya, 4 saya coret, pi saya coret. Ya, sehingga kalau gitu kesimpulannya apa? Kalau gitu Q aksen sama dengan apa dari sini nanti nih? Ya, kan nanti tinggal gini. Tinggal ini kan. Q per A pangkat 3 dikali D pangkat 3 kan itu ya. Ya, gitu kan ya. Jadi Q aksen bisa tulis gini. Kalau gitu Q aksen sama dengan Q ya per apa? A pangkat 3 ya. Lalu apa dikalikan apa? D pangkat 3. Gitu ya. Ya, itu artinya apa? Muatan yang ada di dalam ini yang saya asli dulu ya, muatan yang ada di apa itu? Total muatan yang ada di dalam bola dengan jari-jari D tadi gitu ya. 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 Terus tadi kan mencari medan apa tadi? Medan listrik ya. Nah, itu nanti kita gunakan hukum Gauss. Ya. Jadi kita gunakan di fisika 2 ya, hukum Gauss itu loh. Jadi muatan yang ada di dalam yang apa itu? Yang memberikan kontribusi medan listrik ya. Yang di luar itu tidak gitu ya. Kan itu hukum Gauss itu ya. Oke, masih ingat hukum Gauss? Ini apa itu medan M1 ya. Hukum Gauss. Gampangnya gini aja lah. Sebenarnya segini ini integral ya. Integral apa? Kenapa orang rangkap 2? Karena luasan ya. Permukaan tertutup ya, dikasih lingkaran permukaan tertutup gitu ya.
Lalu ini apa ini? Vektor kan ya. Dikalikan apa? Elemen ini, elemen luasannya ya. Katakanlah A itu luasan ya. Gini ya. A ya, gitu kan. Sama dengan apa? Q yang di dalam ya. Q yang di dalam itu sebutnya Q in ya. Q in berarti kan Q aksen ini ya. Ya. Atau satu aja, Q in aja inside ya. Ya, inside berarti di dalam dibagi apa? Katakanlah epsilon 0 gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke ya gitu ya. Oke, langsung kita hitung ya. Katakanlah ini homogen. Kalau homogen kan tinggal gini aja. Tinggal kita kalikan langsung aja. Jadi tadi gini aja. EA langsung aja ya. Gini aja langsung. EA gitu aja ya. Ya, kan karena homogen ya. Jadi tinggal integral DA berarti kan A ya. Soalnya homogen ya. Kalau nggak homogen nggak boleh. Nggak boleh keluar dari integral. Pembuatannya konstan. Kalau konstan kan boleh keluar dari integral ya. Pembuatannya konstan ya. Jika nanti sama dengan apa? Q-nya kan Q aksen tadi ya. Ya, Q aksen lalu apa? Per epsilon 0. Sekarang saya tanya, luasnya berapa? Luas permukaan bulat D berapa tadi? Ya, 4. R-nya berapa? R-nya kan D ya. Yang saya arsir itu loh, permukaannya ya. Permukaannya gitu. Sehingga nanti ini nanti sama dengan ini nanti ya. Jadi apa? Apa tadi? 4pi kali ya. Kali 4pi dikuadratkan itu ya. Gitu kan. Terus nanti Q aksen sama berapa? Q aksen. Kan seper epsilon 0 ya. Seper epsilon 0 gitu ya. Q aksen aja apa? Q aksen. Kan Q per apa tadi? A pangkat 3 terus kali D pangkat 3 ya. Ada yang bisa dicoret? Apa? Ya ini kan, bisa coret ini ya. Nah, sama apa nanti? Ini ya. Ya, sehingga kalau gitu berarti E sama dengan apa? Kesimpulannya. Ada yang ini, seper ya. Seper 4pi epsilon lah gitu ya. Seper 4pi epsilon 0 terus apa? QD gitu ya. Gitu kan? Bentar, QD per apa? Apakah 3? Gini ya. Cocok nggak dengannya tadi? Ya harus cocok ya. Kalau saya yang salah ya. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi itu ya apa ini? Gini ya. Gini ya, stop ya. Loh. Ini ya tadi ya, benar ya? Ini kan ya? Nah itu. Itu ya caranya ya. Jadi kalau ada soal kayak gitu nanti bisa jawab ya. Ya gitu ya. Nah itu. Nah, itu. Jadi langkahnya gitu ya. Jadi ini adalah medan listrik yang dirasakan ya. Ya, yang dirasakan oleh apa tadi? Oleh muatan plus ya, yang ditimbulkan oleh elektron yang ada di dalam D tadi itu ya. Kan elektronnya kan di dalam atom, atomnya kan ada dia. Cuma yang berkontribusi itu yang di dalam D, itu jarak tadi itu ya. Sama dengan ini, ya. Gitu kan? Oke, itu. Terus kan kalian tahu bahwa momen dipol itu apa? Muatan kalikan D gitu ya. Berarti kalau gitu QD itu apa? P berarti kan ya? Berarti kalau apa? 1/4 pi epsilon 0 P per A pangkat 3 kan gitu ya nanti ya. Gitu kan? Itu nanti. Jadi itu ya. Jadi nanti jadi ini ya. Lah, terus kemudian oke, saya tulis lagi ya sebentar, kayaknya ini perlu saya tulis lagi ya. Pokoknya nanti dapatnya pokoknya intinya tuh mau nyari alfa sama dengan ini tadi ya. Intinya gitu ya. Jadi gini, sebentar saya kembali lagi ke ininya ya, whiteboard-nya tadi ya. Sini aja deh. Nah, ini kan. Ya. Jadi nanti ini sama dengan apa ini? P ya. Jadi nanti ini sama dengan ya satu saja deh. Seper ya 4pi epsilon 0 apa P ya P per A pangkat 3. Gitu kan?
Kalau saya tulis rubah kan P sama dengan apa? Tinggal ngotak-ngatik aja kan. Kalau E sama dengan ini berarti P sama dengan apa? Nah, kan tinggal dikali ke sana ya. Ya, jadi nanti kalau gitu berarti ini ya, sebentar saya ginikan aja ya. Kalau gitu berarti P sama dengan apa? 4pi gitu ya. 4pi epsilon 0 terus apa? Pangkat 3 E kan itu ya. Nah, sebelumnya kan ada rumus apa? P sama dengan alfa E. Gitu kan? Bahwa polarisabilitas ya sama dengan konstanta alfa dikalikan E ya. E medan eksternal kan itu ya. Ya, berarti kalau gitu jadi tadi rumus di teorinya kan P sama dengan apa? Alfa kalikan E. Jadi kesimpulannya alfa sama dengan apa? Ya, kan gitu kesimpulannya ya. Jadi kalau gitu alfa berarti ini ya. Nah, ini kan berarti ya. Alfa sama dengan apa? 4pi. Jadi bergantung sama apa? Pangkat 3 dari jari-jari atomnya ya. Kan gitu ya. Jadi sebanding dengan apa? Pangkat 3 dari jari-jari menurut teori ini gitu ya. Nah, itu maksudnya itu gitu ya. Ini loh ya. Ya, terus nanti apa ini? Apa ini? Menurut apa? Oh, volume ya. Volume, bener kan? Volume itu berapa? Volume berarti kan itu ya. Ya, 4/3 kan, bener ya? Kalau volume berarti kan, jadi gini, jadi ternyata alfa itu apa? Sebanding dengan pangkat 3 jari-jari atom ya. Bener kan? Atau sebanding dengan apa? Volumenya ya. Volume atomnya kan. Ya, ini loh. Tadi kan kalian tahu bahwa volume sebenarnya 4/3 pi ya. Pangkat 3 kan itu ya. Makanya muncul 3 di sini ya. Ya, mati mas saya. Kenapa kok muncul 3? Soalnya 4/3 kan. Ya, bisa dimengerti ya. Ada pertanyaan? Enggak ya. Pokoknya intinya gini loh. Ini mau mengatakan gini bahwa konstanta alfa ya. Konstanta alfa atau konstanta polarisabilitas ya. Itu sebanding dengan apa? Pangkat 3 dari jari-jari atom. Ya. Atau apa sebanding dengan volume dari atomnya ya. Anggapannya Pak, atomnya berupa bola kan itu ya. Wes, intinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan barangkali. Ya, silakan. Ini saya masih agak bingung. Kalau di soal yang sampel Di halaman berapa? Halaman berapa? yang halaman 8. 8 ini dah, 162. Ya ya. Yang ini yang sampel Example ya, ini. Ya. 4.1. Ya. Kan kalau digambar tadi kan Bapak kan kemarin dia itu ada ruangan dalam ya. Jadi itu katanya isi itu pemahamannya itu yang bola itu dia kuatan itu apa gimana? Karena dia itu juga ada di bawah itu. Oke. Bingung kenapa kok pakai bola D tadi ya? Ya. Ya gini, ceritanya itu gini. Sebentar ya, saya kembali ke ini dulu. Jadi ceritanya gini. Katakanlah bola ini berisi elektron ya. Ya, bola ini berisi elektron, elektronnya apa? Homogen. Ya, gitu kan ya. Jadi kalau bola berisi elektron homogen berarti kan nanti apa? Jadi bola konduktor maksudnya ya, bola konduktor. Kan kalian tahu di fisika 2 ya. Kalau bola konduktor itu apa? Nanti apa? Medan listriknya itu apa? Mula-mula kan mulai dari 0 ya. 0 terus bertambah sebanding gitu ya. Setelah itu baru turun gitu ya. Pakai apa itu? Kaki per R kuadrat gitu ya. Itu. Jadi artinya apa? Ketika berada di dalam bola ya, semakin besar R-nya, semakin besar medan listriknya. Karena sebanding ya. Jadi E sebanding dengan R. Kenapa? Karena semakin jauh dari pusat bola kan muatannya makin banyak. Jadi misalkan cuma segini kan muatannya kan cuma segini tok. Semakin jauh, makin gede. Sampai akhirnya maksimal di sini kan. Sampai di sini nggak ada muatan karena ini ruang hampa. Jadi artinya ketika berada di dalam bola,
medan listriknya sebanding dengan R. Apakah benar sebanding? Nanti bisa dibuktikan kan hukum Gauss ya. Kalau usah saya buktikan ya, nanti habis waktunya ya. Itu ada di fisika 2 itu ya. Tapi ketika berada di luar, itu medan listriknya makin mengecil. Ya. Kenapa? Karena jaraknya semakin jauh, sementara muatannya tetap. Tapi jarak semakin jauh. Kalau tadi kan makin jauh, makin banyak muatannya kan itu ya. Jadi gini, pokoknya ketika apa di dalam bola itu apa? Medan listriknya, maksudnya medan listrik di dalam itu apa? Sebanding dengan R. Ya. Ketika berada di luar sebanding dengan apa? Seper R kuadrat kayak itu, kaki per R kuadrat itu loh. Ya. Kan kalian tahu E sama dengan apa? Kaki per R kuadrat. Berarti sebanding dengan apa? Seper R kuadrat. Nah, gini maksudnya itu gini ya. Nah, lah kembali ke tadi ya. Katakanlah ini bola berisi elektron ya. Bola logam berisi elektron itu ya. Ketika tidak ada medan listrik, kan muatan plusnya di sini. Ya. Berapa medan listrik di pusatnya itu? Kan nol. Ini maksudnya. Jadi mulai dari nol. Jadi di pusat itu nol, lalu naik gitu loh. Jadi grafiknya kira-kira gini loh grafiknya ya, kalau saya gambarkan ya. Grafiknya itu gini. Ini grafik R, ini medan listrik ya. Grafiknya itu gini. Kalau kalian masih kan di fisika 2 loh. Pertama kan sebanding, mulai dari nol ya. Banding, habis itu gini. Nah, gini. Apa ini ya? Seper R kuadrat itu loh. Ini apa? Ini adalah jari-jari bolanya ya. Itu apa tadi? Yang ini ya. Nah, gitu. Jadi ketika di dalam bola dia sebanding. Ketika di luar bola, dia apa? Seper R kuadrat. Ya, jadi ketika di pusat bola berapa? Ya nol ini kan. Jadi ketika tidak ada medan listrik, maksudnya tidak ada medan eksternal, itu pusatnya gini, sehingga inti atom merasakan apa? Merasakan medan listrik oleh elektron itu sebesar nol. Tapi ketika ada medan kan geser. Itu muatan plusnya kan geser ke sini kan ya. Berarti dia merasakan medan listrik oleh elektron. Besarnya ya dipakai hukum Gauss tadi. Sebesar D tadi itu ya. Jari-jari D tadi itu. Bisa dimengerti itu? Ya, silakan. Tadi itu kan kata Bapak ini untuk soal yang ini kan dia ada medannya itu homogen kalau di dalamnya itu. Distribusi, katanya homogen. Ya. Ya, ini ceritanya kita membuat modelnya sederhana. Ini penyederhanaan model. Tapi faktanya kan nggak seperti itu ya, mesti nggak homogen. Cuma ya ini kan ya namanya kita buat model yang sederhana dulu. Anggapannya homogen gitu loh. Ya, nanti ada modelnya lebih rumit lagi, gitu ya. Tapi yang sederhana kan sudah memadai ya, meskipun ada salah-salahnya dikit nggak apa-apa ya. Misalnya ada apa? Ada nggak cocoknya dengan data eksperimen ya. Ya nggak apa-apa namanya model kan. Kalau nggak cocok nanti diperbaiki kan gitu ya. Gitu ya, paham ya? Oke, itu terus udah ya, lanjut ke ini ya. Lanjut ke berikutnya ya. Ini. Ya, ini berikutnya saya coba. Oh, bisa ini yang mulai dari ini ya ini. Ini coba ya. Ini sih bukannya itu soal tapi problem ya. Problem. Kalau kalian masih hafal nggak ini apa ini? Jari-jari atom bor itu jari-jari bor itu berapa? 5 kali 11. 5 jari-jari bor berapa? Bener nggak? Kalau di sini mengatakan apa? Jari-jari bor itu apa? Setengah Armstrong, bener nggak? 1 Armstrong itu berapa? 10 min 10, bener nggak? Ini loh, bukunya Griffith mengatakan bahwa jari-jari bor itu adalah setengah Armstrong ya. 1 Armstrong itu berapa? 10 apa? Bener ya? Bener ya? Setengah Armstrong anggap aja gitu ya. Ya itu ya. Jadi soal ini ngatain loh. Atom hidrogen ya dengan jari-jari berapa ini? Setengah Armstrong gitu ya. Ya. Itu ditaruh di kapasitor. Katakanlah ini kapasitor gitu ya. Kan ini 2 plat sejajar gitu loh. Dua logam gitu ya. Jaraknya berapa itu? Kedua plat. 1 mm katakanlah gitu ya. Terus dikasih tegangan berapa itu? 500 volt, berarti tegangan cukup besar ya. Tegangan PLN lebih tinggi ini ya. PLN aja berapa? 220 ya.
Ini 2 kalinya ya. 100 volt. Ya DC ya. Terus pertanyaan, kan tadi gini. Berarti kalau ada potensial berarti timbul apa nanti? Medan listrik kan ya. Jadi di kapal itu dikasih tegangan nanti apa? Di dalam kapal itu timbul apa? Medan listrik. Apa terjadi kalau ada medan listrik? Akan timbul apa di atom hidrogennya tadi? Timbul momen dipol kan itu ya. Tadinya berimpit gini antara apa proton atau ya inti atom sama geser gini kan ya. Nah, ngerti maksudnya dia soal ini ya. Lah yang ditanyakan itu apa? Ditanyakan ini D-nya ya. Jadi D-nya berapa kalau dikasih tegangan berapa itu? 500 volt. Ini pakai rumus apa ini ya? Kalian mesti bingung pakai rumus apa? Ya pakai rumus ini ya. Ini loh rumusnya apa tadi? Apa P sama dengan apa tadi? Alfa ini. P sama dengan pakai rumus dan model ini tadi. P sama dengan alfa E. Ya, alfanya berapa? Alfanya kalian cari di sini loh. Berapa alfanya ini? Ya ini ya. Ya ini loh. Ini alfanya pakai satuan apa ini? Alfanya atau alfa in unit of. Oh ya, jadi gini. Alfa per 4 pi epsilon 0 itu satuannya ini. 10 pangkat minus 30 meter kubik ya. Ya, itu ya. Jadi ini adalah alfanya ya. Oke, alfanya segini itu ya. Nah, ya ini alfanya ya. Tabel nggak tahu ini alfanya apa alfa per 4 pi epsilon 0 ini ya. Saya agak bingung ini. Ini loh, misalkan ini 0,667 itu maksudnya itu alfa atau alfa per 4 pi epsilon 0 gitu ya. Sepertinya ya. Sepertinya ya. Ya anggap aja gitu ya. Kalau salah ya nggak apa-apa lah. Anggap aja gitu ya. Soalnya saya bingung juga. Bingung menafsirkannya ya. Jadi ini alfa atau alfa per 4. Anggap aja ini ya. Alfa per 4 pi epsilon 0 ya. Nanti dikali berapa? 10 pangkat minus 30 meter kubik. Oke ya. Jadi gini. Jadi di soal itu kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini. Oke ya. Oke. Jadi di soal mengatakan tadi berapa di soal itu? Jaraknya tadi apa? Apa bukan jarak? V-nya berapa V-nya? V-nya 500 volt. Itu jarak ke P-nya berapa? Jarak ke P-nya pakai apa ya? Jangan pakai D ya. Nanti rancu dengan D apa itu? Pakai S saja ya. Soalnya tadi kan ada D itu jarak polarisasinya tadi ya. Biar nggak rancu itu ya. S saja ya. S-nya berapa itu? Ini volt ya. Volt, S-nya berapa tadi? Jadikan meter ya. Jadi berapa? 10 pangkat minus 3 ya. Minus 3 apa? Meter. Sekarang pertanyaan saya, E-nya bisa nggak dihitung dari sini? Ya apa? Ada yang masih ingat? Kalau diketahui V, diketahui S pada kapasitor ke P, gimana? Ya Pak, ya Pak. Kan gini sih. V, ya, dibagi S gitu ya. Ini berlaku untuk kapasitor keping loh ya. Ya, ini hanya berlaku untuk kapasitor keping. Kalau kapasitor yang lain nanti nggak gini loh ya. E sama dengan P dibagi jarak antar platnya itu ya. Ya, berapa ini kalau gitu berarti? 500 kali bagi 10 menit jadi berapa nih? Berarti 500 kali 1000 ya? Atau berapa? 5 kali 10 pangkat berapa? 5 ya, gini ya. Kan tahu kalian ya. Satuannya apa ini? Atau ini volt, ini meter ya, volt per meter ya. Atau dia juga pakai newton per kolom juga boleh ya. Volt per meter boleh, newton per kolom juga boleh. Biasanya kalau di fisika 2 pakai newton per kolom ya. Ya terserah sih. Newton per kolom boleh, volt per meter juga boleh. Jadi saya pakai yang di fisika 2 ya, newton per kolom ya. Ya, oke ya. Oke. Loh. Terus tadi diketahui dari soal tadi alfanya berapa tadi? Tadi apa? Anggap aja tadi alfa per apa dia? Alfa per berapa tadi? 4 pi. Ya, epsilon tadi gitu ya ngomongnya ya. Tadi berapa tadi tabel tadi? 0,667 ya. 6. Ya, jangan lupa 10 minusnya ya.
10 pangkat minus berapa? 30 Satuannya apa? Meter? kubik. Ya benar ya. Gini ya. Benar ini. 30 ya. Gini kan ya. Gitu kan? Ya. Apa tuh yang ditanyakan? Saya tanya D-nya ya. D-nya berapa? Kan gitu pertanyaannya ya. Gini ya. Oke ya. Lah, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah P sama dengan apa? Enggak, gini dulu. P sama dengan apa? Alfa. Gini dulu ya. Ya, saya mau nyari dulu lah. P sama alfa E gitu ya. Terus P kan sama dengan ini. P sama dengan apa? Q kali D ya. Benar nggak? Q kali D ya. Lalu apa? Alfa E gitu ya. Kan tanya D-nya. Sebenarnya bukan tanya D sebetulnya ya. Coba saya mau tanya D, coba kembali ke ini ya soalnya ya. Yang ditanya sebenarnya bukan D, tapi apa itu tanyakan ini? Dia tanyanya apa nih? Berapa tadi? Enggak ini loh. Coba kalian cermati ini. Loh, pertanyaan ini loh. Kalian diminta what apa ini? What fraction? Maksudnya itu berapa fraksi dari radiusnya. Jadi gini loh. Kan tadi disebutkan radius dari atom hidrogen berapa? Ya, jadi maksudnya gitu loh. Maksudnya itu, dia dibagi R itu berapa gitu. Jadi gini, fraksi itu kan berapa bagian itu ya. Jadi berapa bagian dari jari-jari atomnya. D-nya tadi loh, gesernya dulu. Nah, apa yang saya maksud ya? Itu kan nanti geser antara muatan plus dan minus kan geser ya. Geser sejauh berapa? Sejauh D. Nah, D ini berapa kalinya jari atomnya? Seperberapanya dulu maksudnya dia. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya soal ini tanya D per R. R-nya tempat jari-jari, bukan D per R, D per A ya, katakan gitu ya. A-nya itu jari-jari atomnya ya. Ya, jadi sebenarnya yang ditanyakan sebenarnya bukan D tapi apa? D per A. Itu apa? Gesernya dibandingkan dengan apa? Jari-jari atomnya ya. Maksudnya itu fraction kan? Fraksi itu kan berapa bagian gitu ya. Ya, itu berarti kalau gitu ya berarti tanya ini. Jadi soal tanya ini sebenarnya ya. Berapa sih D per A? A-nya berapa? Setengah berapa nih? Setengah Armstrong ya. Setengah Armstrong itu ya bentar. Ya, setengah Armstrong berarti apa? 0,5 ya. Armstrong tadi berapa? Ya, 10 pangkat min 10 meter kan itu ya. Nah, tanya ini sebetulnya ya. Oke ya. Oke, kita kerjakan ya. Coba A-nya kan udah tahu. Berarti kalau itu D-nya bagaimana? Dari sini. Lalu D-nya gimana dari sini nih? D sama dengan apa ini? Ini loh, dari sini loh. Masukkan sini loh. Dari sini loh. D sama dengan apa nanti? Kan gitu sih. Alfa E per Q gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi nanti artinya gini. Alfa E ya gini ya. Kepanjangan ya. Ya alfa E gitu ya. Per Q kali A ya. Nah, kalian nyari ini nanti. Berapa kan itu ya? Coba kita hitung. Alfanya di ini kan ya. Alfanya di berapa? Kalikan 4pi epsilon 0 ya. Kalian tahu 4pi epsilon 0 itu berapa? 4pi epsilon 0 itu berapa? Gitu loh. Kan kalian tahu K ya. Kalian tahu K kan? K itu berapa? Hukum Gauss itu loh. Hukum Gauss itu loh. K berapa itu K itu? Hukum Gauss kan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Gitu kan? Gitu kan? Lah kalian nanti apa? K itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 kan gitu ya. Gitu kan? Jadi ini sama dengan berapa ini? 9 kali 10 pangkat 9.
Jadi kalau gitu 4pi epsilon 0 berapa? Oh, ini seper ya, benar ya? Ya, apa-apa lah. Jadi kalau 4pi berarti apa? Tinggal dibalik aja ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau gitu berarti apa? 4pi epsilon 0 sama dengan 1/9 kan gitu aja ya. Ya, 1/9 kali berapa? Kali 10 pangkat min. Ini kan jadi balik kan ya? Gini kan ya? Ya udah itu. Itu sehingga nanti dari situ nanti alfa tadi berapa tadi? Ini ya. 0,67 0,67 ya tadi ya. 10 pangkat min 30 ya. Oke, mana? Ya, jadi nanti alfa itu 0, ini ya. 667 gitu ya. Kali berapa? 10 pangkat min. Terus kalikan berapa tadi? 4pi epsilon 0 ya. 4pi epsilon 0 itu berapa? Tadi. Kalikan berapa? 1/9 kali pangkat min 9 ya. Gitu kan? Terus E-nya berapa? Tadi E-nya berapa tadi? Ya, lihat. Tadi E-nya berapa? Ya, 5 kali 10 pangkat 5 ya. Oke. E-nya adalah 5 kali 10 pangkat 5 ya. Terus Q-nya berapa? Ya, hidrogen itu ada berapa elektron? Berapa? 1. Berarti berapa muatannya? Jadi gitu, itu muatan elektron dan muatan proton ya. Kan sama muatannya. Berapa Q-nya itu? Muatan elektron berapa? Muatan proton berapa? Ya, 1,6. Benar. 1,6 kali berapa? Ya, 10 pangkat min 19. Gitu kan? Terus A-nya di berapa? Ini kan? Setengah Armstrong tadi berapa? 0,5 berapa? Kali 10 pangkat min 10. Gitu ya? Ya, tadi jadi berapa ini pangkatnya ini? Ini minus 30 ya. Ini minus 29 ya. Jadi berapa ini nanti ini? Hitung sendiri ya. Kan tinggal hitung aja ini ya. Ya, tinggal hitung sendirilah. Berapa gitu ya. Mesti kecil banget ini ya. Ya. Ordernya berapa ini kira-kira ini? 10 pangkat berapa ini? Hah? Atau gini aja deh. Saya ada kalkulatoran kalian ya. Ada kalkulatoran, bawa kalkulatoran. Coba, saya minta hitungan ini aja. Nggak usah pangkatnya ada, angkanya aja. 10 pangkatnya nggak usah dihitung berarti ya. Jadi ini saya minta tolong dihitungan ini 0,667 kalian kalikan 5 ya. Terus kalian bagi ini 9 kali 1,6 kali 0,5 berapa ini? Berapa ini? Minta tolong dihitungkan berapa ini? Jadi 0,667 kalian kalikan 5 terus dibagi dalam kurung ya. 9 kali 1,6 kali 0,5. Ketemu berapa itu? Berapa? Ketemu berapa? Ya, sama dengan ketemu berapa? Sama dengan 4,63 ya. Kali 10 pangkat min 6. Gini ya. Hasilnya ya. Tanpa menghitung 10 pangkatnya ya. Tanpa ya. Yuk angkanya aja, nggak usah pangkatnya. Bener. Ya coba dihitung ulang. Bener. Coba minta tolong nggak usah pakai pangkat-pangkatnya ya. Jadi cuma angka-angka tadi loh. Berapa tuh? Bener. Segini. Ada 10 keluar 10 minus 6. Kalau tanpa pangkat itu 0,46. Nah, sudah tak ini kan dulu ya. Berapa? 0,463 ya. Oke. Ini ya. Terus sekarang coba saya hitung 10 pangkatnya berapa ya?
Coba kembali ke tadi. Kalau kalian lihat di atas itu berapa pangkatnya itu? Di atas itu kan min 30 ini berapa ini? Min 30 ditambah minus 4. Min 34. Yang di bawah berapa? Jadi berapa nanti? Berapa? Jadi 10 part berapa itu? Min 5 ya? Ya, benar min 5. Min 5 ya, benar. Ya, berarti apa? Min 5 gini ya. Atau benar tadi ya? Berapa tadi? 4 benar tadi. 4, benar. Itu tadi benar. 4, berapa tadi? 4,63 benar ya. 4,63 kali 10 pangkat minus 6. Iya. Nah, pasti berapa? 4,63 10 pangkat minus 6. Berarti kan kecil banget ya. Kalau di Jakarta kan gini sih. 0, berapa? 0,000 ya. Berapa itu? 0 ya. 4 gini kan ya? Ya. Berarti kan 1% nggak nyampe ya. Nggak sampai 1% kan? Kalau 1% berarti kan 0,01 ya. Ini berarti kecil banget. Jadi artinya nggak sampai apa? Nggak sampai elektronnya itu keluar dari atomnya gitu loh, maksudnya gitu ya. Karena baru berapa ini? Baru 0,000. Atau kalau di dalam persen berapa? Kalau dalam persen berarti berapa? Berarti 0,0046%. Ya, ini kan dalam pecahan. Kalau dalam persen kan gini ya. Kalau dalam persen berarti berapa? 0, ya 0, ya 46 ya. Ya ini 0 ya, maaf ya. 46% kan kecil banget. Ya, berarti itu nggak ada artinya ya. Terlalu kecil itu ya. Jadi bisa diabaikan gitu loh. Efek dari apa? Efek dari gesernya itu loh. Kecil banget ya. Tidak apa ini? Tidak teramati lah kata gitu. Oke ya, saya kembali ke ini. Oke, terus nah ini kalau yang ini tadi kan kalian tadi dapat yang sederhana tadi ya, apa itu? Rho-nya homogen ya. Ngerti maksud saya? Kalau ini apa? Tidak homogen. Yaitu kalau menggunakan apa ini? Apa ini? Menggunakan mekanika kuantum. Jadi kalau menggunakan mekanika kuantum, harusnya rho-nya nggak homogen, tapi rho-nya itu apa ini? Q per apa itu? Pi A pangkat 3 itu apa? E min. Ya ini ya. Jadi di problem 4.2 ini problem yang lebih real ya, karena menggunakan apa? Mekanika kuantum. Ternyata apa? Ternyata kan nggak homogen. Kalau tadi kan sederhana, rho-nya homogen ya. Terus gimana cara ngetanya? Ya pakai hukum Gauss juga. Cuma sekarang nggak boleh dikeluarkan E-nya ya. Harus benar-benar diintegralkan. Kalau tadi kan nggak saya integralkan ya, langsung saya kali gitu ya. Saya kali dengan apa tadi? Luasan permukaannya tadi ya. Gitu kan. Kalau sekarang ya ini, jadi ini ya nggak boleh ya. Jadi pertama kita harus menghitung medan listriknya dulu ya. Misalkan ini saya ambil inilah soal ini ya. Coba kalian hafalkan ya, rho-nya gimana nih? Q per A pangkat 3, E pangkat apa? Minus 2R per A ya. A itu apa? Jari-jari atomnya ya. Jari-jari, ya. Tadi berapa jari atomnya? Atom hidrogen setengah Armstrong ya. Kalau R itu jaraknya, jarak dari ini. Jarak dari pusat ini, pusat apa ini? Pusat muatannya tadi ya. Oke ya, jadi untuk soal selanjutnya itu ini. Tadi berapa rho-nya? Rho sama berapa? Tadi tak suruh ngapalkan kalian. Berapa? Hah? I per pi. Apa ya Pak? I, ya benar gini ya. I per pi gini.
A pangkat 3, ini ya. Terus E pangkat kalau tadi minus tadi ya. Per A gini tadi ya. Ini ya. Oh, ada duanya ya. Bentar, ada duanya ya. 2R lalu apa? Per A gitu ya. Oke ya. Lalu saya harus nyari apa? E-nya bagaimana kan itu ya? Ya gitu kan? E-nya bagaimana? Jadi saya harus gunakan apa? Hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss-nya nanti gini. Nah, tetap gini tadi ya. Ya gini. Ini kan. Apa ini? Ya. dot DA. Terus apa tadi? Q per epsilon 0 ya. Gini kan. Nah sekarang yang harus saya cari itu ininya loh. Q-nya ini ya nih ya. Q-nya ini berarti apa? Ya ini. Rho-nya ini nih. Jadi ada gini nih. Seper epsilon 0. Ya. Kalau apa itu? Kalau dia itu homogen kan gampang, tinggal rho kali V gitu aja ya. Ya, rho dikalikan volume bolanya. Tapi kan ini kan nggak homogen. Jadi nggak boleh pakai itu, tapi harus pakai apa? Integral volume ya. Ya, volume kan. Itu apa ini? Rho, lalu apa ini? dV kan itu. Ini jadi gini. Ya. Kok tadi enak, tinggal apa? Rho kali V gitu ya. V-nya berapa tadi? 4/3 pi D pangkat 3 tadi kan gitu ya. Sekarang nggak boleh gitu ya. Sekarang nggak boleh gitu. Nah, kalau yang ini kan di permukaannya, jadi ini bisa dikeluarkan ini. Jadi EA gitu aja nanti ini ya. EA gini kan. Ya, EA gitu ya. Nanti ini sama apa nih? Seper epsilon 0. Ya. Nah, sekarang saya harus integralkan, saya harus gunakan koordinat apa ini? Hitung volumenya harus pakai koordinat apa ini? Saya kan harus hitung volumenya. Volumenya berupa apa itu? Bola ya. Kalau volume bola berarti gunakan koordinat apa? Ya jangan yang selain bola dia. Kalau bendanya bola gunakan koordinat bola. Ya. Oke, kita gunakan koordinat bola ya. Koordinat bola itu apa aja? Oke, R-nya oke ya. R-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai D lah gitu ya. Nanti maksud saya, kenapa kok D kan geser sejauh D? Ini loh, geser kan sejauh D. Tadi loh akibat apa? Akibat polarisasi tadi loh. Ya, dari 0 sampai D ya. Kalau 0 berarti di pusatnya ya. Akibat polarisasi kan dia geser sejauh D. Jadi R-nya dari 0 sampai D. D itu apa? Tadi D itu tadi loh 0,000 tadi itu loh. Ya, nggak sampai apa? Nggak sampai sebesar A tadi ya. Kan kecil banget tadi. Jadi 0 sampai D gitu ya. Oke, selain R apa lagi? Apa? Bentar. Variabel itu koordinat bola itu apa aja? Ya, theta, benar. Theta gimana theta? Dari berapa sampai berapa theta? Ya, benar sekali. 0 sampai Pi. Habis itu apa? Habis theta itu apa? V, benar. V ya. V-nya dari berapa sampai berapa? Ya, benar. 0 sampai 2 Pi kan gitu sih. Ya. Gitu kan? Terus pasukan apa? Ini rho-nya apa? Rho-nya sama apa? Q per apa? Pi apa? A pangkat 3 ya? Pangkat 3 lalu ini apa ini? Apa ini? Minus 2R per A. Terus dV-nya gimana kalau bola itu? Gimana dV-nya? Ya, benar sekali. Ya, Pak. R kuadrat, benar sekali. R kuadrat, terus apa? Hah? R kuadrat. Ada ininya, ada sintetanya ya.
R kuadrat sin theta. Ya, gini kan? dV d theta terus apa ini? dr. Lalu ada R kuadrat sin theta-nya ya. Kenapa kok begini? Jadi gini loh, kalau kartesian kan gampang ya, dx, dy, dz gampang ya. Kalau bola nggak seperti itu ya. Jadi dv-nya sama berapa? R kuadrat sin theta dv d theta dr ya. Kenapa kok begitu? Coba buka buku Bismart ya. Saya nggak mau ulangi lagi ya. Nanti habis waktunya ya. Coba buka buku Bismart ya. Wes gitu. Oke, sekarang kita integralkan ini terhadap V. Berapa hasil integralnya ini? Ya apa? Integralnya terhadap V bagaimana itu? Kan cuma dV. Ya, integral dV itu apa? Ini loh, V-nya kan, nanti maksud saya. Integral dV itu apa? V. Ya, integral dV itu apa? Ya, V. Gini, jadi nanti gini loh, EA ya, saya ulangi lagi ya. EA, apa tadi? Sama dengan apa tadi? Apa? Seper? Epsilon 0, terus apa tadi? Integral ya. Integralnya tadi berapa nih? Dari R dari berapa? 0 sampai D ya. Terus apa? Integral lagi, oke lah. Integral lagi apa? Theta dari 0 sampai pi ya. Terus? Ya ini sudah saya kerjakan. Nanti hasilnya apa tadi? Hasilnya nanti V ya. Oke, sisanya apa tadi yang diten? I berapa tadi? Ya, pi A pangkat 3 terus kalikan E pangkat ya min 2R per A ya. Terus tadi ada apa tadi? Ada R kuadrat tadi ya. R kuadrat apa tadi? Sin theta terus apa? Apa pertama apa? dV ya. V-nya saya kerjakan juga. Biarin aja. Tinggal apa? D theta ya. Atau benar gini, benar saya. Ya benar tadi, benar. Ada V ya. Pokoknya gini, kan ada dV. dV menjadi V ya. V dari berapa? Dari 0 sampai 2 pi gitu loh maksud saya. Terus sisanya apa nih? dV sudah jadi V, lalu apa itu? D theta, dr kan gitu ya? Gitu ya. Oke, jadi berapa ini? V dari 0 sampai 2 pi jawabannya apa? 2 pi kan gitu ya? Ya gitu kan? Jadi nanti ini jadi apa? Jadi 2 pi ya. Oke ya, saya taruh di depan ya. Jadi nanti gini. 2 pi gini ya. 2 pi per apa nanti? Per epsilon 0 ya. Terus nanti di berapa ini? R-nya dari 0 sampai D gitu ya. Gitu kan? Terus di sini apa ini? Ini sekarang saya integralkan untuk ini ya, untuk berikutnya ya. Nanti apa ini? Q per apa ini? Q per. Nah, ini kan bisa coret ini ya. Ini bisa coret ini ya. Nanti maksudnya ini loh. Ini kan coret sama ini ya. Nah, ini terus apa ini? E berapa min 2R per A ya. Terus ini ada apa ini? R kuadrat ya. R kuadrat. Nah, sekarang integral apa? Theta. Berarti kan ada ini. Integral apa di sini? Ini loh. Sin theta sama d theta. Iya. Ini loh. Ada ini loh. Ada sin theta. Sama ini. Sama d theta. Hasilnya apa sin theta sama d theta? Ya, sin theta d. Integral sin theta d theta. Integralnya sin itu apa? Minus cos ya. Oke. Ya, benar ya. Sin min cos ya. Ya, jadi apa? Min cos theta ya. Dari berapa sampai berapa? Ya, gitu kan ya. Dari berapa? Dari 0 sampai sampai pi ya. Sorry. 0 sampai pi ya, bukan 2 pi ya. Sorry. 0 sampai pi, lalu terakhir apa ini? dr ya. Coba dihitung. Berapa? Cos berarti apa? Cos pi itu berapa?
min 1. Jadi min 1 ya. Benar kan? Cos P itu kan min 1, terus itu minus kan ya? Jadi berapa kan 1 ya? 1 dikurangi min 1 jadi berapa itu? Nggak, ini kalian bingung nggak ini? Jadi ini, min cos theta dari 0 sampai pi, itu jawabannya apa itu? Kan min cos pi plus cos 0. Ya, min cos pi plus cos 0. Min cos pi berapa? Negatif cos pi. Min cos pi itu berapa? Cos pi itu berapa sih? Min 1 kan? Min 1 berapa? Ditambah 1 berapa? Kan jawabannya 2. Ya, jadi ini 2 ini. Ya, jadi ini jawabannya apa ini? 2 ya. Jadi berapa dan ini dikali ini sama? Jadi 4 gitu ya. Ya, nah jadi gini. Ya, atau Q-nya saya keluarin ya. Gitu. Jadi nanti atau A-nya juga saya keluarkan juga ya. Kan konstanta ya. Yang variabel kan cuma R ya. Oke, jadi nanti berapa ini jadi 4 tadi ya. Oke, jadi nanti ini 4. Ya. Terus apa ini? 4 apa? Q ya. Q terus apa ini? Epsilon 0 apa ini? Pangkat 3 gitu ya. Terus integralnya tinggal apa ini? Tinggal R dari berapa? 0 sampai D gitu ya. Terus apa ini? Ini R kuadrat. Ya, apa ini? E pangkat min 2R per A ya. Terus apa ini? DR ya. Gini ya? Ngerti ini? Terus gimana cara kita gerakan ini? Ya benar parsial ya. Cuma agak panjang ya. Pokoknya kalian tahu lah pakai parsial ya. Terus nggak saya terusin ya. Waktunya habis nanti ya. Jam berapa sekarang? Jadi berikutnya hanya soal matematika ya. Matematikanya saya lewati ya. Paling kan kalian tahu lah pakai parsial gitu ya. Oke, saya lewati. Ya, itu ya, jadi gitu. Jadi nanti setelah tahu E-nya, nanti gunakan cara tadi ya. Tadi loh, E sama dengan apa, pokoknya nanti QD kalian ganti P ya. Ngerti maksud saya ya? Tadi kan gitu ya. Pokoknya ketemu apa, Q kali D kalian ganti dengan P ya. Terus habis itu kalian tulis P sama dengan apa. Gitu kan? Ya. Terus kalian lihat bahwa P itu kan sama dengan alfa kali E. Nah, alfanya berapa? Ngerti atau bingung? Bingung ya? Ya pokoknya nanti kan ada E sama dengan apa-apa gitu ya. Nanti kan ada perkalian antara Q sama D. Perkalian Q sama D kalian ganti dengan apa? P. Karena P itu apa? Q per D. Lalu persamaannya kalian pindah-pindah. Pokoknya dari E sama dengan apa menjadi apa? P sama dengan apa? Tinggal diputar-putar loh. Ya. Betul gitu ya. Jadi ruas kiri pindah ruas kanan, nah ini nih ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya. Sekarang jam, oh ya, oke. Biar coba sekarang saya coba soal yang lain ya. Yaitu terkait, ini coba ya. Tadi kan soal berapa tadi? 4 titik berapa tadi? Ya, sekarang ganti yang ini ya. Ganti yang apa ini? Molekul polar ya. Coba molekul polar ini ada soal ini, ada soal ini ada soal 4.5, 4.6, 4.7 tambah banyak lagi ya. 4.8, 4.9 ya. Oke, gini. Coba saya jelaskan ini aja dulu ya. 4.6 ya. 4.6 ini tanya apa ini? Ya. Jadi dipol dengan dipol ya. Kan kalian tahu, kalau muatan dengan muatan apa yang terjadi? Muatan dengan muatan apa yang terjadi? Timbul apa? Kan bisa tolak, bisa tarik ya. Tergantung apa? Jenis muatan ya. Kalau plus dengan plus kan nanti dia tolak, plus dengan minus tarik kan dia. Nah sekarang tidak umur tapi apa dipol ya. Jadi dipol dengan dipol. Nanti timbul gaya apa ini? Gaya apa? Gaya tolak. Bukan gaya tapi torsi ya, maaf. Timbul torsi apa nanti ya? Jadi putarannya nanti seperti apa ya putarannya itu ya?
Apakah putarannya itu searah jam, berlawanan jam, gitu ya? Maksudnya itu gitu ya? Ini ya. Jadi ceritanya ini ada dua dipol ya. Dipol P1 sama dipol P2 gitu ya. P1 arahnya ke sumbu Y ya. P2 arahnya ke sumbu ya benar ya. P1 ke sumbu Y katakanlah gitu ya. P2-nya ke sumbu X. Jarak kedua dipol berapa? R ya. Ditanyakan apa? Coba lihat pertanyaannya. Pertanyaan itu adalah tanya torsi ya. Oh, ada dua pertanyaan. Pertama ini apa? Torsi pada P1 yang ditimbulkan oleh P2 ya. Jadi torsi pada dipol 1 yang ditimbulkan oleh dipol 2. Pertanyaan kedua sebaliknya ya. Torsi pada dipol 2 yang ditimbulkan oleh dipol 1 ya, kayak itu kayak gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 ya. Terus gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 kan itu ya. Oke. Itu ya. Jadi tanya torsi pada masing-masing dipol yang ditimbulkan oleh paternya ya. Nah itu. Nah ini nanti pakai rumus apa? Nah, rumusnya ada di bab sebelumnya ya. Jadi nanti coba ada petunjuknya di soal ini ya. Kalian diminta apa ini? Melihat di mana ini? Ini. Nah, disuruh apa? Melihat problem 4.29 ya. Oke, jadi ini bisa di sebelumnya ya. Cuma ini agak lama ke sini ya. Coba saya agak ini dulu ya. Aduh, agak susah ya. Pelan-pelan aja. Ini loh. Jadi torsi pada dipol ya. Itu ini. Coba saya tanyakan ini. Berapa? 429 ya, ketemu ya? 4 titik. Enggak, bab selanjutnya ya. Kok bisa bab selanjutnya? Ya, 4.29. Oke. Halaman berapa? Halaman berapa itu? 4.29. Halaman 205. 205 ya? Jauh banget. Ya, Pak. Persamaannya ya, Pak? Persamaannya ya, Pak? Berapa sih? Tadi itu halaman berapa? Halaman berapa ini? Susah ya gerakannya ya. Oke, saya coba ini dulu ya, bahas tentang torsi pada dipol ya. Jadi dipol ada medan listrik, nanti timbul torsi berapa itu ya. Coba saya baca dulu untuk jawab ini ya. Coba cuma ini gerakannya agak ini ya. Pelan-pelan aja ya. Loncatnya itu loh. Loncatnya itu yang enggak ini. Yang di atasnya ini ya. Nah ini ya. Nah, ini loh. Coba perhatikan ini ya. Di persamaan 4.4. Ya. 4.4 menyatakan bahwa N itu apa sih? N itu kan torsi ya. Torsi yang ditimbulkan oleh medan listrik luar ya pada dipol. Ini kan. N itu kan torsi ya. P itu apa? Momen dipolnya. E itu apa? Medan listriknya gitu ya. Jadi coba misalkan gini. Kalau misalkan dipolnya itu searah dengan medan listrik, torsinya berapa? 0. Kenapa kok 0? Karena pakai cross. Ya. Cross itu kan pakai apa? Sinus ya. Ya. Kan kalian tahu, misalkan A cross B, itu artinya apa? A kali B kali sinus kan itu ya. Jadi kalau dia sejajar atau searah, berarti kan sinus 0 ya. Sinus 0 itu berapa? 0. Ya. Maksimal kalau apa? Kalau tegak lurus. Gitu ya. Karena di sini apa? Perkalian silang ya. Jadi N sama dengan apa? P cross E. Jadi torsi timbul kalau apa? Kalau arah dipol
tegak lurus arah medan listrik. Itu yang perlu kalian pahami dulu ya. Kalau dia searah atau berlawanan arah akan nol gitu ya. Itu ya, itu yang perlu kalian tahu dulu ya. Itu. Nah, sekarang saya kembali ke soalnya tadi ya. Saya pakai rumus tadi ya. N sama dengan apa? P cross E. Nah, sekarang perhatikan tadi soal ini ya. Misalkan pertanyaannya gini. Tentukan ya katanya. Bagaimana torsi pada dipol 1 karena dipol 2. Itu mekanismenya gimana itu? Atau gini aja deh. Mungkin saya kasih contoh yang sederhana ya, pakai cara fisika 2 ya. Misalkan ini ada muatan plus, ini ada muatan minus ya. Terjadi apa ini? Tarik menarik kan? Kenapa kok jadi tarik menarik? Ya tahu. Saya nggak. Maksudnya gini, prosesnya itu gimana? Gini, kan kalian tahu kalau ada muatan listrik timbul apa? Medan listrik. Ngerti maksud saya? Ini muatan 1, maka di sini ada medan listrik. Kalau ada medan listrik, terus di dalamnya ada muatan listrik, akan timbul apa? Gaya listrik, gaya kolom. Kayak gitu ya. Jadi ini muatan listrik menghasilkan medan listrik. Karena di sini ada medan listrik, di sini ada muatan yang lain, maka pada muatan yang lainnya akan timbul apa? Gaya listrik. Itu prosesnya ya. Begitu pula ini. Jadi kalau pertanyaannya gini ya, bagaimana torsi pada dipol 1 yang ditimbulkan oleh dipol 2? Ini ceritanya gimana? Berarti pertama harus ada dipol 2 dulu kan? Jadi gini, dipol 2 sebagai penimbul, ya, dipol 1 yang kena akibatnya gitu. Kalau pertanyaannya apa? Torsi pada dipol apa ini? Dipol 1 yang ditimbulkan oleh dipol 2. Berarti yang terkena kan dipol 1 ya. Berarti penimbulnya pasti apa? Dipol 2. Berarti pertama kan ada dipol 2. Dipol 2 menghasilkan apa? Medan listrik. Nanti medan listrik menimbulkan torsi pada dipol 1. Kayak gitu prosesnya ya. Ya. Jadi sekarang masalah kita adalah mencari E-nya bagaimana? E yang ditimbulkan oleh siapa? Dipol 2 ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi dipol 2 sebagai penimbul medan listrik, dipol 1 yang terkena torsi ya. Nah, itu ya. Nah, itu ada rumusnya di bab sebelumnya ya. Di medan M1 sebenarnya ya. Coba kita pakai rumusnya aja ya. Rumusnya itu ini. Medan listrik oleh dipol ya. Mana medan listrik oleh dipol di bab sebelumnya ini. Pak, saya carikan ini. Saya kalau pakai komputer ini susah ya. Kalau pakai gini pelan, kalau pakai gini loncat gitu ya. Nah, ini ketemu. Ini loh, pakai rumus yang gampang aja deh ini. Saya carikan rumus yang gampang dimengerti ya. Ya, ini loh, ini kan gampang dimengerti ya. Apa ini? Di kotak ini loh. Ini adalah medan listrik oleh dipol. Ya apa ini? P itu apa? Momen dipol ya. Terus 4 pi epsilon 0 R itu apa? R itu jarak ya. Jarak dari dipolnya ya. Gitu kan? Terus theta berarti itu. Berarti kalau gini berarti pakai koordinat apa ini? Koordinat apa ini? Theta RP berarti apa? Benar nggak silinder? Coba perhatikan. Hah? Kalian bisa mengatakan silinder dari mana? Gini loh, kalau silinder nggak mungkin mengukur R-nya dari pusat, itu dari sumbu. Ngerti maksud saya? Paham nggak? Biar kalian nggak bingung. Kalau dari pusat pasti bola. Lihat ini loh, R-nya dulu, coba lihat ini. Kan dihitung dari pusat ini. Berarti nggak mungkin silinder. Kalau silinder dari sumbu, sumbunya mana? Sumbu Z. Sumbunya itu sumbu silinder ya. Ya, tahu ya, kenapa kok ini bukan silinder? Karena ini loh, ambil R-nya ini loh. Dari pusat koordinat. Bukan dari sumbu Z. Ya, jadi nggak mungkin itu. Terus ada lagi, lihat, ada theta, ada V, kan nggak mungkin silinder kan. Ya, ngerti maksud saya? Nah, itu berarti ini adalah koordinat bola. Ya, jadi nanti ini ya. Jadi ada vektor R topi, ada vektor theta topis. Bentar, ini saya cuma ngetes saja ya.
Apa kalian lulus Fisma 1 apa enggak ya? R-topi itu arahnya kemana? Ya benar, radial itu artinya apa? Benar, radial. Artinya keluar dari, menjauhi pusat tadi, pusat bola, pusat koordinat. Itu R-topi ya. Kalau theta topi, ini kan ada theta topi ini ya. Itu gimana? Apa? Ngikuti tetanya gitu ya. Jadi misalkan ini ya, mungkin saya perlu ilustrasi, coba saya gambarkannya susah ya. Oke lah, 2 dimensi aja ya. Kalau 2 dimensi agak susah bayangkan ya. Oke, pakai ini aja deh. Nih, 2 dimensi aja ya. Nah, apa ini? Sumbu X, sumbu Y ya. Misalkan titik ini, titik sini kan, titik P. Kemana R-topinya? Di titik P. Gimana R-topi? Maksudnya vektor arah R ya. R-topi kan vektor satuan ya. Vektor satuan R-topi ya di titik P. Tadi R-topi itu apa? Menjauhi pusat bola. Pusat bola pusat koordinat. Berarti arahnya kemana kalau menjauhi? Menjauhi berarti kan arahnya kemana? Ke sana. Ya. Ini adalah apa? R-topinya. Menjauhi apa? Pusat bola ya. Sekarang pertanyaannya kalau theta topi kemana? Yang ikuti arah theta kan gini gitu. Kalau saya gambarkan gini ya. Gini kan ya. Ini kan theta. Ya. Tetanya kan ini. Berarti theta topi apa? Theta topi berarti ini arahnya ini ke sini kan. Nah, gini loh. Nah, ke arah putarannya theta ini. Jadi ini adalah apa ini? Ini adalah theta topi. Ya. Pertanyaan saya, berapa sudut antara R topi dan theta topi? Berapa sudut antara R topi itu ini loh. Ini kan R topi ini. Ini kan R topi ya. Ini kan R topi. Theta topi kan ini. Berapa sudutnya? Kan 90. Oke ya. Sekarang kalau P-nya saya taruh di sini. Kemana arah R topinya? Nah, kan gini. Pokoknya menjauh ya. Berarti arahnya kan ke sini. Ya, ini adalah R topinya ini. Theta topinya kemana theta topinya? Ya, saya buat ini dulu ya. Saya buat garis dulu gini ya. Ini berarti kan ini ya tetanya ya. Gini kan. Jadi arahnya kemana? Nanti arahnya ke sini nanti. Nah, gini lah. Sorry. Salah. Harusnya di sini ya. Gini kan ya. Nah, gitu lah. Ya, jadi ini R topi, ini adalah theta. Tapi pokoknya ngikuti gitu loh. Ngikuti arah putaran ininya loh. Iya. Bingung nggak? Ya, karena kalian belum terbiasa ya. Jadi bingung ya. Oke, nggak apa-apa lah. Bingung-bingung dulu nggak apa-apa lah. Oke, itu ya. Jadi, saya dengar kembali lagi. Kembali ke ini tadi ya. Ya, jadi ini ya. Jadi, cos theta R ini. Nah, sekarang tadi apa tadi penimbul medan listrik tadi siapa tadi penimbul medan listrik tadi? P2 sebagai penimbul ya. Ya, P1 sebagai ya. Atau gini ya, kayaknya kalau pakai cara itu nanti kalian tambah bingung ya. Atau saya balik aja deh. Saya balik aja. Jadi buka apa tadi kalau tadi apa? Gaya torsi pada P1 yang ditimbulkan oleh P2. Saya balik aja. Torsi pada P2 ditimbulkan oleh P1. Kenapa kok saya balik? Soalnya di sini P-nya arahnya ke sumbu ke atas gitu ya. Nanti kalau ke sana kalian tambah bingung gitu ya. Saya coba cara yang gampang aja deh. Saya balik, kayaknya kalau dibalik lebih gampang mencarinya daripada kebalikannya ya. Berarti pakai gini kan ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi tadi itu gambarnya tadi gini ya. Oke, saya gambar di sini ya.
Yang pada di gambarnya gini tadi ya. P1 tadi, ini P1 tadi ya. Ini P1 gitu ya. Ini P1. Ya, terus P2-nya ke sana ya. Ini adalah apa ini? P2 ya. Jaraknya berapa tadi? R. Jadi saya pilih P1 sebagai penimbul medan ya. P2 sebagai apa? Yang kena torsi. Saya balik aja. Kenapa? Soalnya rumusnya nanti P1-nya arahnya ke atas gitu ya. Kalau saya balik nanti kan kalian tambah bingung nanti ya. Soalnya di rumus tadi loh, rumus yang saya pakai tadi loh ya. Kan P-nya arahnya ke atas gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, berapa medan listrik di sini ya yang ditimbulkan oleh P1? Saya sebut aja E1 ya. Nih. Jadi E1 ini sama dengan berapa ini? Di sini nih ya. Jadi E1 apa? Medalnya ditimbulkan oleh P1. Tadi rumusnya apa tadi? Rumusnya tadi. Coba lihat aja. Coba tulis ini ya. Tadi rumusnya kan ini. Ya, E1 maksudnya ya. Coba kalian hafalkan ya. Kalau saya menghafalkan nggak bisa ya. Coba kalian hafalkan ini. E sama dengan apa? P per 4pi epsilon R pangkat 3 dalam kurung apa? 2 cos theta R topi plus sin theta pi ya. Itu ya, ingat-ingat ya. Apa? P per 4pi epsilon 0 R pangkat 3 dalam kurung 2 cos theta R topi plus sin theta topi ya. Oke. Coba, jadi apa tadi? Sebut aja E1 ya. Oke. E1 sama dengan apa tadi? Tadi P1 ya. P1 per 4pi epsilon 0 benar. R pangkat 3 benar. Terus dalam kurung? Iya benar. 2 cos theta ya. 2 cos theta. R topi ya. Ditambah sin theta topi ya. Oke. Ya, sekarang pertanyaannya tetanya berapa? 90 kan? Ini kan tetanya ya. Tetanya kan ini 90 ya. Oke, jadi teta sama dengan berapa? Coba masukkan angkanya. Teta 90 derajat ya. Jadi berapa nanti kalau gitu? Sama dengan apa? P1 per apa? 4pi epsilon 0 ya. R pangkat 3. Berapa ini? Cos 90 berapa? 0 kan? Sin 90. 1, jadi nanti apa ini? Soalnya gini, 0 ditambah theta topi ya. Gitu kan? 0 tambah apa? Theta topi gitu ya. Ya, berarti arahnya kemana kalau gitu? Theta topi arahnya kemana? Theta topi. Tadi loh, ke arah putarannya theta. Kalau R topi kan arahnya menjauhi pusat ya. Pusatnya di sini loh. Ini pusatnya nih ya. Ini loh, kalau saya buat koordinat ini loh. Ini koordinatnya ya. Ini koordinatnya. Ini koordinatnya. Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya gitu loh. Ya. Berarti kalau R-nya berarti kan R topinya kemana? Kan sumbu Y kan R topinya ya. Sekarang theta topinya ke arah mana? Ayo, kemana aja? Ke arah ini, ke arah pertambahannya theta. Tadi kemana? Ayo, kemana ya? Biar kalian nggak bingung. Gini loh, coba ya. Tadi kan kalian saya kasih contoh gini tadi ya. Tadi P di sini kan ya? Apa ini adalah arah apa ini? R topinya ya. Tadi kan gitu. Topinya kemana? Kan ke tambahnya ini kan ya. Berarti kan ke sini. Ngerti maksud saya? Jadi ini adalah R topinya. Ini adalah apa? Theta topinya. Sekarang kalau gini. Kemana? Kemana ya? Kemana? Bingung kalian? Ya ke sini loh. Ya benar, ya negatif kan? Bingung nggak? Nggak bingung kan? Ya, ngerti ya? Kan sumbu Y negatif kan itu ya? Pokoknya ikuti tetanya gitu ya. Ya, jadi ini adalah apa? Ini adalah R topinya ya. Ini R topinya. R topinya yang di sini. Biar kalian nggak bingung ya. Oke ya. Jadi kalau gitu medan listriknya gimana? P1
per 4pi ya epsilon 0 R pangkat 3 theta topi. Theta topinya kemana?